Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Anung sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika, lalu Bapak Ahmad Zuhdi dan Bu Ratna yang sudah sebelumnya mengkontak saya untuk menjadi pembicara di webinar ini. Lalu juga Bu Sandra sebagai moderator, yang saya hormati semua dosen dan juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir pada webinar pagi hari ini. Terima kasih untuk diberikan kesempatan kepada saya mengisi acara ini. Semoga kita bisa menambah wawasan bersama-sama mengenai data manajemen oil and gas industry. Oke. Jadi saya akan mulai. Sebelumnya tadi sudah disebutkan pengenalannya oleh Bu Sandra. Ini tentang saya angkatan 2000 dari Teknik Informatika Trisakti, sudah 15 tahun ada di industri oil and gas. Jadi pekerjaan saya sekarang sebagai data management consultant untuk oil and gas industry. Jadi kalau misal yang mau mengkontak saya bisa menghubungi saya di email wimaya@slb.com atau wimaya@gmail.com untuk yang personalnya. Oke. Jadi ini agenda untuk hari ini. Jadi kita akan membahas tentang brief of data management. Jadi data management itu apa sih sebenarnya? Lalu sebelum kita mengarah membahas tentang tipe-tipe data apa saja yang di-manage di oil and gas industry, jadi kita perlu tahu dulu tentang oil and gas project life cycle atau hidrokarbon pathway-nya itu seperti apa. Lalu nanti kita akan membahas sampel-sampel contoh-contoh dari tipe data apa saja yang biasanya kita manage. Lalu setelah itu tentang data model dari subsurface data, karena sebenarnya data manajemen di oil and gas itu juga luas. Jadi saya lebih fokus ke data manajemen untuk memanage subsurface data. Jadi subsurface di bagian bawah tanahnya ya. Karena juga ada data manajemen khusus buat production data. Yang namanya production data management system, tapi tidak mengutuk kemungkinan nanti di aplikasi yang khusus untuk subsurface juga menyimpan production data, tapi hanya production data yang sifatnya monthly, bukan yang benar-benar real time atau daily. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sampel-sampel data management solution yang Schlumberger punya, lalu bagaimana positioning di industri untuk solusi-solusi yang ada, dan workflow secara general yang dipakai, meskipun banyak hal yang lain yang workflow detail yang biasanya kita tawarkan ke klien ya, ke oil company. Lalu juga bagaimana ketika kita mempunyai sebuah solusi, tapi bagaimana membuat solusi itu sustain untuk dipakai di klien, dan data management journey in oil and gas. Jadi ketika kita mempunyai traditional solution sampai akhirnya kita merambah ke cloud akhirnya. Oke. Nah, ini adalah brief of data management. Jadi pengenalan dulu nih kita tentang data management. Sebenarnya data management itu tuh penting dan merupakan hal yang esensial bagi kesuksesan di industri oil and gas. Karena bisa disebutkan juga bahwa data itu merupakan the new oil gitu kan. Jadi ketika ingin menemukan oil, kita harus mempunyai data yang terpercaya, data yang valid, gitu kan. Kalau tanpa adanya data yang valid dan terpercaya, yang termanage dengan baik, akan sulit untuk menemukan oil. Biasanya akhirnya dry hole atau kita tidak mendapatkan oil karena kita tidak melihat value dari data. Biasanya di awal-awal tuh ada namanya acquisition, kita melakukan pengambilan data acquisition, data-data seismik, di mana hal itu membutuhkan cost yang sangat mahal. Nah, ketika data itu tidak di-maintain dengan baik, jadi seperti jadi wasting money karena buang-buang uang gitu ya. Jadi investasinya tidak menguntungkan jadinya gitu. Nah, berbicara tentang data manajemen, ini berhubungan juga dengan core-nya, core dari data manajemen itu sendiri, yaitu core-nya berupa data governance. Data governance itu apa sih sebenarnya? Data governance itu bagaimana kita mengelola data, bagaimana kita mendesain, memplanning, dan memonitor data itu sehingga data itu bisa dikelola dengan baik. Yang di dalamnya terdapat juga bisnis proses yang harus kita monitor. Jadi kalau misal kita punya policies atau prosedur, itu benar-benar bukan hanya
policy atau prosedur dibuat satu kali tapi tidak dimonitor, tapi ya harus terus dimonitor. Itu brief of data management. Nah, ketika kita datang ke klien atau ke oil company untuk melakukan assessment, biasanya problem yang ada adalah data-data mereka scatter everywhere. Jadi bisa aja datanya itu ada di desktop masing-masing end user, atau juga bisa ada datanya di dalam sebuah folder atau di dalam dokumen yang unstructured berupa physical dokumen yang tersimpannya tidak tidak baik gitu ya, atau juga bisa di network storage gitu kan. Data disimpan di network storage sudah rapi tapi tidak terkatalog dengan baik. Jadi tidak tahu itu punya siapa, dibuat pada saat apa, lalu apakah data itu sudah final atau belum. Lalu di bagian yang paling kanan ini adalah oke, mereka oil company sudah memiliki database, tapi database itu dimiliki oleh departemen, masing-masing departemen yang tidak berbicara satu sama lain. Jadi database itu tidak terintegrasi satu sama lain, yang bisa kita katakan bahwa solusi itu silo gitu loh. Jadi apa sih sebenarnya yang kita achieve ketika kita ingin memiliki sebuah data manajemen yang bagus? Nah, kita ingin agar semua informasi-informasi yang scatter tadi bisa tersimpan di dalam sebuah core database atau master database yang akhirnya bisa diakses oleh banyak end user sehingga mereka bisa mudah untuk mendapatkan data yang valid, terpercaya dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk pekerjaannya ketika mendesain untuk memutuskan sebuah keputusan based on data akan lebih mudah gitu karena dan valid karena data-data tadi terpercaya ya sudah tersimpan di sebuah corporate database gitu. Oke. Lalu sebelum kita tadi beranjak masuk ke dalam tipe data di dalam untuk data yang kita manage. Nah, kita perlu tahu dulu nih tentang oil and gas project life cycle atau kita bisa namakan sebagai hydrocarbon pathway. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua, ada exploration dan ada production. Nah, di exploration ini ada stage yang namanya discovery. Nah, di sini oil company itu perlu mendefine terlebih dahulu fit atau location mana nih sebenarnya yang mengandung oil karena di situ harus ada uang yang diinvestasikan kan untuk menginvestasikan untuk membangun fasilitas gitu. Jadi biasanya di awal-awal terdapat acquisition untuk mendapatkan data-data seismik. Dari data seismik itu akhirnya akan para geoscience bisa melihat dari data itu mana saja ini yang mengandung oil gitu kan. Nah, ketika sudah didiscover, sudah ada nih area of interest-nya. Nah, di area of interest ini akan dilakukan evaluation. Berapa sih banyak reserve atau cadangan oil atau cadangan gas yang cadangan oil and gas yang diperlukan gitu kan. Nah, kalau misalnya cadangan oil and gas itu tidak seberapa, maka kan akan dicek keekonomiannya. Nah, akan dicek keekonomiannya apakah menguntungkan secara investasi. Nah, jika secara investasi tidak menguntungkan, reserve-nya itu sedikit, tapi cost-nya banyak untuk membangun fasilitas, maka itu akan ditinggalkan begitu aja dan mungkin akan dicari eksplorasi di tempat lain lagi, discovery di tempat lain lagi. Nah, itu adalah stage dari eksplorasi. Gitu. Nah, selanjutnya kita merambah ke production stage. Nah, di production stage ini ada yang namanya stage development. Nah, di development ini ketika sudah yakin di keekonomiannya sebelumnya bahwa ini kira-kira bisa menguntungkan nih secara bisnis. Nah, nanti di situ akan didesain untuk production facilities-nya on top of the surface. Jadi di atas tanah akan dibangun fasilitas untuk production. Nah, ketika fasilitas itu atau alat-alat yang untuk production sudah terbangun, maka akan dilakukan aktivitas production untuk pengambilan oil dan gasnya. Nah, setelah production itu selesai atau dianggap keekonomiannya kayaknya kurang nih, udah mulai sedikit nih, kayaknya kita harus cari lagi discovery untuk yang baru lagi. Nah, itu akan dilakukan abandonment untuk supaya environment-nya kembali ke awal lagi sebelum discovery, sebelum exploration gitu. Jadi timeline-nya ini cukup lama ya, timeline-nya sekitar 15 sampai 30 tahun project life cycle-nya itu. Begitu. Oke.
Nah, selanjutnya ini adalah tipe data dari well. Ini biasanya salah satu contoh yang biasanya kita manage, namanya tipe data well. Nah, di sini kita bisa mendapat informasi nama well-nya tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Lalu well ini mempunyai melakukan drillingnya itu dilakukan berapa banyak cabang, itu perlu kita cari tahu juga. Terus panjangnya berapa ini, TD-nya, kedalamannya itu berapa, XY lokasinya ada di mana gitu, XY lokasi atau bisa dalam bentuk latitude longitude gitu ya. Nah, latitude longitude itu kita namakan mempunyai standarisasi CRS atau yang kita namakan sebagai Coordinate Reference System, supaya kita dengan mudah dapat menentukan titik si sumur atau well itu di dalam sebuah map. Itu ada di mana gitu ya. Nah, kita standarisasi untuk CRS itu ada yang kita namakan yaitu WGS 84 yang biasa udah standarisasi dunia menggunakan itu. Tapi ada juga oil company yang menggunakan CRS yang lama, seperti contohnya Pertamina menggunakan Basel. Nah, untuk mempunyai standarisasi yang WGS 84 perlu dilakukan transformasi. Nah, transformasi itu membutuhkan parameter-parameter nilai yang kita namakan WKS gitu di dalamnya. Nah, dari dalam WKT, di dalamnya ada parameter-parameter yang perlu kita transformasikan ke dalam WGS 84 gitu. Nah, ini adalah contoh dari tipe data well atau borehole ya. Nanti kita simpan di dalam database kita. Ada juga yang namanya log data. Nah, log data ini ketika dilakukan drilling biasanya dilakukan pada saat drilling kita juga melakukan logging data. Nah, di sini adalah data yang kita dapatkan. Jadi tujuannya untuk menentukan lapisan-lapisan itu tuh sebenarnya kira-kira mana saja sih yang kira-kira mengandung oil gitu ya. Nah, ini formatnya itu yaitu format standar dalam bentuk DELIS atau LAS. Sudah format standar dalam industri oil and gas. Lalu selanjutnya ada juga deviation survey namanya. Tipe data deviation survey ini digunakan untuk menangkap informasi ketika melakukan aktivitas drilling well, perlu diketahui XY location dari setiap padnya ini kemana dia drillingnya. Biasanya nilainya inclination, azimutnya berapa, inclination-nya berapa, gitu. Nah, informasi-informasi ini juga merupakan salah satu contoh tipe data yang kita manage. Lalu ada juga data seismik. Nah, ini data seismik biasanya cukup besar ya, size-nya bergiga-giga. Nah, seismik ini contohnya ada seismik 2D, ada juga seismik 3D. Kalau yang ini masih bentuknya seismik 2D, ada juga seismik 3D yang bentuknya cube, dan ada juga seismic navigation. Nah, seismic navigation ini contohnya seperti kayak well tadi, harus ada posisi XY-nya, lokasinya, titiknya di mana di map. Nah, navigation ini juga diperlukan untuk informasi lokasi tadi. Nah, formatnya biasanya format standar yang digunakan di oil and gas industry ini yaitu SEC-Y, SEC-D untuk yang gather data, nah UQA untuk navigation-nya. Oke, ini contoh data, tipe data dari seismic. Lalu ada juga ini production data. Nah, production data biasanya kalau misal di bagian saya cuman ngambil monthly production datanya aja. Jadi bukan daily production data, karena daily production ada lagi bagiannya. Nah, biasanya yang kita tangkap itu berapa sih jumlah oil, berapa jumlah gas, berapa jumlah waternya gitu ya. Nah, ini data coring. Nah, data coring ini dilakukan untuk mendapatkan batuan di dalam sumur. Nah, biasanya coring ini akhirnya dianalisa nanti di lab untuk dicek apakah batuan ini jenisnya apa sih, mengandung oil atau gas atau enggak gitu. Ada juga kita menyimpan juga unstructured data berupa report atau dokumen gitu kan. Nah, report atau dokumen ini berasosiasinya bisa kemana? Apakah bisa ke field atau bisa ke well atau bisa ke log. Nah, kita bisa simpan dokumen-dokumen ini dalam solusi kita juga gitu. Formatnya juga berbagai macam format, bisa PDF, Excel atau apapun itu. Oke. Nah, sebenarnya ini masih sebagian kecil dari tipe data yang dimiliki. Sebenarnya masih banyak lagi tipe data yang lain. Nah, biasanya untuk solusi yang mempunyai database
mempunyai database, jadi RDBMS, Relational Database Model gitu ya, kita provide yang namanya data model. Ya, data model ini saya kasih contoh high level data modelnya untuk borehole secara rinci seperti ini gitu. Nah, nanti ketika kita menjual solusi kita dalam bentuk sebuah solusi corporate database, itu tuh sudah kita provide huge data modelnya. Jadi nanti klien ya tinggal input datanya aja sesuai sama tipe datanya gitu. Jadi sudah disediakan kandangnya ceritanya ya. Parent and child relationship-nya juga sudah dibuat seperti ini. Ini hanya untuk satu tipe data saja. Nah, kalau dari Schlumberger sendiri menyediakan sebuah data model sebenarnya. Data model ini sifatnya open. Data model ini bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau misal yang curious, pengen tahu lebih detail lagi, relationship-nya gimana sih cara kita nyimpen well di dalam sebuah database, parent and child-nya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Nah, bisa diakses di https cbet.software.slb.com. Di sini bisa diakses secara gratis. Oke, selanjutnya, nah ini adalah salah satu sampel dari solusi yang kita punya, yang dinamakan sebagai corporate database. Nah, brandnya ini namanya ProSource. Jadi di dalam ProSource ini kita menyimpan data-data yang raw, data-data yang sudah final hasil interpretasi para geoscience. Jadi dari drilling, exploration, development, production gitu ya. Corporate database ini disimpan gitu. Dan ini berbagai macam tipe datanya, dokumen-dokumen yang disimpan di dalam corporate database ini. Nah, ini ada juga yang namanya solusi Physical Data Management System. Jadi, ketika oil company itu mempunyai data warehouse, nah di sini juga bisa didapatkan informasi secara spesifik di mana sih misalnya logging data masih dalam bentuk fisikal, bentuknya dokumen disimpan di rak nomor A gitu ya. Nah, ini bisa juga informasinya itu disimpan di Physical Database Data Management System. Di aplikasi ini juga bisa dilakukan simpan pinjam, jadi kayak simpan pinjam di library seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga ada yang namanya Data Quality Management System. Nah, Data Quality Management System ini fungsinya untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari data atau kualitas dari sebuah database gitu ya. Misalnya contohnya penilaian terhadap uniqueness, apakah well tersebut unik, karena well tersebut tidak boleh double kan ketika kita melakukan cataloging di dalam database gitu. Terus uniqueness artinya tidak boleh duplicate gitu ya. Terus bagaimana nilainya, apakah nilainya tersebut valid, misalnya contohnya ketika kita mempunyai panjang drilling, panjang well, apakah loggingnya boleh lebih panjang dari panjang kedalaman sumurnya, berarti kan tidak boleh. Nah, berarti data itu menjadi data yang tidak valid. Itu contoh kevalidan. Ada juga contoh untuk konsistensi. Nah, untuk konsistensi kita bisa mengcompare antara satu database dengan database yang lainnya. Gitu, apakah nilainya konsisten. Nah, itu salah satu contoh dari penilaian dengan menggunakan data quality management system. Jadi ada rankingnya dan setiap saat ada reportnya dan kita bisa menjalankan itu based on schedule gitu ya. Jadi harapannya sih bisa terimprove penilaiannya. Oke. Selanjutnya ini adalah project database. Nah, project database ini untuk database tapi khusus buat project atau database khusus buat aplikasi. Nah, aplikasinya contohnya Petrel yang kita gunakan untuk interpretasi. Kita namakan database-nya yaitu Studio. Gitu. Nah, tapi positioning-nya seperti apa ya? Positioning-nya jadi seperti ini. Jadi kita bagi-bagi menjadi ada bagian operational data,
tadi contohnya untuk menyimpan data yang real time, data yang dalam jumlah yang besar dan daily. Biasanya kita simpan di dalam satu database khusus gitu. Ada juga yang tadi saya sebutkan sebagai corporate data. Jadi benar-benar data-data yang menyimpan data-data raw, data final hasil interpretasi, benar-benar golden record-nya yang kita bisa jadikan referensi di kemudian hari. Gitu. Lalu ada juga project data. Nah, project data tadi bisa saja aplikasi-aplikasi yang digunakan tadi untuk melakukan interpretasi data, seperti contohnya tadi Petrel atau Techlog. Di bagian sini ada yang namanya Techlog, ada Petrel, dan masih banyak lagi sebenarnya yang memiliki database, kita namakan sebagai project database gitu ya. Jadi ini adalah positioning berbagai macam solusi yang ditawarkan, contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini workflow secara umum di oil and gas industry untuk data raw. Jadi ketika data diakuisisi di awal, misal seismic data atau well data didapatkan di awal, nah ini sebelum masuk ke dalam corporate database harus masuk ke staging dulu untuk dianalisa kualitasnya. Kalau sudah mendapatkan approval, ya sudah mendapatkan approval, akhirnya bisa masuk ke dalam sebuah corporate database. Jadi kita harus menjaga benar-benar kualitas dari data yang kita masukkan ke dalam sebuah database. Jangan akhirnya garbage in dan garbage out. Jadi nanti sia-sia. Gitu. Nah, setelah itu, data yang dari corporate database tadi akhirnya bisa digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang seperti Petrel tadi, yang sudah mempunyai database yang akhirnya disimpan di sebuah database. Nah, nanti ketika seorang geoscience sudah menggunakan data-data yang raw tadi dan menghasilkan data yang final sebagai hasil final interpretasi, maka bisa dikembalikan lagi hasil finalnya ke dalam corporate database. Oke. Jadi ini adalah sekilas tentang workflow secara umum, meskipun masih banyak lagi workflow yang lebih detail lagi. Oke. Nah, ketika kita mempunyai sebuah solusi, kita ingin solusi kita tuh sustain dipakai oleh oil company. Bagaimana sih agar solusi kita sustain? Jadi sebenarnya sebuah data manajemen ada 3 pilar yang harus kita pahami. Nah, adanya people yang mensupport adanya data manajemen itu. People yang mensupport adanya bisnis proses. Bisnis proses itu seperti apa sih? Bisnis proses itu ya seperti policies dan prosedur yang benar-benar harus diterapkan, dibuat untuk dikerjakan dan dimonitor dan benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya tadi yang seperti saya sebut di awal, tidak hanya dibuat tapi akhirnya tidak dilakukan gitu loh. Lalu juga adanya teknologi. Nah, ketika punya people ada bisnis proses tapi tidak ada teknologi, maka kurang perfect gitu ya, kurang sempurna. Jadi bagaimana caranya supaya bisa sustain? Jadi semua 3 ini tuh harus bersinergi satu sama lain. Jadi kita bisa tahu secara data governance-nya siapa, role apa, melakukan apa pada saat kapan gitu. Oke. Nah, ini adalah data management journey di oil and gas. Jadi awal-awal dulu, kalau kita berbicara tentang corporate database, kita dulu punya solusi yang namanya Finder. Ini data management journey di Schlumberger. Mungkin juga di oil company atau di service oil company lainnya juga mungkin similar seperti ini juga gitu ya. Jadi di era-era dulu waktu zaman Unix ya, ini masih yang menggunakan operating system Unix dulu. Jadi kita menyimpan datanya di corporate database yang namanya Finder. Seiring dengan waktu gitu ya, kita mempunyai solusi lain yang baru yang kita namakan ProSource yang lebih canggih lagi. Nah, ini udah memasuki nih database era di tahun 2017. Nah, seiring waktu lagi muncul akhirnya cloud gitu kan. Ada yang kita namakan OSDU atau Open Subsurface Data Universe. Nah, ini merupakan digital platform. Digital platform itu sudah mulai dibangun di tahun 2017. Nah, sebenarnya OSDU ini apa sih? Nah, OSDU itu sebenarnya data platform
secara besar yang sebenarnya digaungi oleh beberapa oil company seperti Chevron, Total, Shell. Awalnya mereka ingin mempunyai standarisasi data platform yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi sekarang membernya ada 175 member dari OSDU ini ya. Salah satunya Schlumberger juga. Salah satu membernya ada juga Microsoft, IBM dan lain sebagainya. Sudah banyak membernya di sini. Jadi dengan OSDU tipikalnya bukan seperti RDBMS lagi. Jadi tipikalnya adalah sebuah platform di mana ketika kita mengakses itu menggunakan kita bisa mengingest data ke platform ini dengan menggunakan API yang sudah standar, dan kita bisa menggain data, mendapatkan data juga dari platform ini juga dengan API gitu. Jadi kita bisa on top of OSDU ini atau platform ini, kita bisa membangun banyak aplikasi-aplikasi lain di atasnya, di mana aplikasi ini ketika kita berkomunikasi dengan si OSDU ini menggunakan API tadi. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari masa depannya tadi corporate database yang sebelumnya saya sebut brandnya itu ProSource. Nah, ini adalah namanya brandnya Schlumberger Enterprise Data Management Solution. Nah, ini tuh di sini ada platformnya, platform standarisasinya, dan sekarang masih terus digodok dan dibangun ya, code-code-nya itu masih terus disempurnakan di dalamnya. Nah, di atasnya ini on top of this kita punya yang namanya EDM, Enterprise Data Management System. Nah, gimana sih supaya company-company itu bisa bertransformasi, shifting ke dalam platform ini? Nah, kita provide juga yang namanya digital services gitu. Jadi selain solusi, kita juga provide services ke klien gitu. Nah, dengan adanya ini kan kita bisa membangun banyak aplikasi-aplikasi on top of OSDU platform. Jadi ada domain expansion juga di sini, kita bisa berkolaborasi gitu ya. Nah, ini contohnya dari masa depannya tadi yang sebelumnya ada di on-prem. On-prem artinya bukan di cloud. Nah, sekarang kita sudah mau menuju cloud. Kita udah membangun ini dan ini akan terus dikembangkan. Kita punya solusi yang namanya Delphi. Kita namakan Delphi, yaitu sebuah solusi kognitif ENP environment gitu ya. Nah, seperti tadi yang namanya OSDU yang sudah standar, kita juga mempunyai secara internal, kita juga mempunyai yang namanya data ekosistem di sini. Jadi di sini on top of data ekosistem kita membangun microservices yang akhirnya bisa diakses oleh berbagai macam aplikasi. Nah, tadi seperti yang Petrel sebelumnya untuk interpretasi ada di on-prem, sekarang juga bisa diakses dengan menggunakan cloud. Tapi bedanya apa sih? Yang di cloud itu udah ada machine learning-nya di situ. Jadi ketika melakukan interpretasi sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat gitu. Ada juga native aplikasi yang lain yang dibangun. Nah, tadi EDM, Enterprise Data Management, juga dibangun on top of data ekosistem ini. Dan kita juga mau provide data science, kita bekerja sama dengan Data IQ untuk ML dan AI-nya, dan juga Spotfire untuk dashboard-nya. Gitu. Jadi ini si data ekosistem ini bisa berkomunikasi dengan data source di bawahnya ini dengan menggunakan API. Nah, data ekosistem ini sebenarnya kode-kodenya ini sudah dihibahkan atau di-sharing kodenya secara free ke konsorsium OSDU ini gitu. Jadi dianggapnya bahwa data ekosistem di sini itu sudah kompatibel dengan OSDU gitu. Karena menggunakan API tadi yang sudah standar. Nah, benefitnya apa sih? Benefitnya kita melakukan open source terhadap data ekosistem kita ke dalam OSDU, jadi agar bisa memudahkan oil company untuk bertransformasi ke arah digitalisasi data science ML dengan menggunakan OSDU, lalu juga bisa berkolaborasi antar expertise ya, apa yang kita bisa bantu, solusi-solusi apa yang bisa membantu para geoscience ini untuk akhirnya lebih mudah untuk menemukan oil dan gas gitu ya. Lalu juga kita bisa tadi menemukan ya tadi yang di bagian kanan ini melakukan inovasi untuk delivery new solution lagi on top of OSDU atau on top of data ecosystem gitu. Ini sekian presentasi dari saya, mungkin bisa dibuka pertanyaan.
Jika ada Baik, yang ingin ditanyakan ya. terima kasih Iya, Mbak Maya atas terima kasih. paparannya ya Ya, tentang proses, kemudian ya, data-data yang ada di perusahaan minyak dan gas ya. yes. Ini benar-benar suatu wawasan yang sangat baru ya buat saya ya, terutama itu benar-benar baru tahu nih gitu ya. Ya, Ya, mungkin yang lain mahasiswa juga ya. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. ya, Ini dari Pak Juhdi dulu ya, Mbak ya. Saya bacakan ya, Mbak ya. boleh. Jadi dari Pak Juhdi, mohon izin bertanya, pada saat saya baru lulus, data processing di Sclumber masih menggunakan beberapa mainframe dan mini komputer. Ya. Mungkin di awal 90-an sudah migrasi ke LAN ya, dan kemudian lanjut ke internet base dan seterusnya. Pertanyaan saya, sudah sampai mana transformasi digital yang telah dilakukan, baik dari aspek bisnis, aplikasi atau software, maupun infrastruktur, serta lebih spesifik untuk data manajemen, termasuk di dalamnya database manajemen, data warehouse, dan big data. Ya, mungkin tadi sih sudah ada ya sedikit penjelasannya, bisa ditambahkan mungkin, Mbak. Iya, jadi sebelumnya yang kita punya istilahnya tradisional data management system itu masih on-prem, menggunakan infrastruktur yang on-prem, akhirnya kita mulai sedikit-sedikit mengarah ke digitalisasi di cloud. Jadi nanti infrastruktur, hardware semuanya di take care oleh cloud itu sendiri. Jadi kalau untuk di Indonesia kita sudah bekerja sama dengan Google ya, karena kita di SKK atau ISDM mempunyai peraturan data residensi. Jadi kita data milik Indonesia, milik oil and gas di Indonesia itu tidak boleh diakses di luar negeri. Jadi harus di Indonesia. Jadi makanya sebelum Google datang kita tidak bisa membangun solusi itu, tapi setelah Google datang kita bisa bekerja sama membangun solusi itu on top of Google gitu. Jadi semuanya sedikit-sedikit yang aplikasi-aplikasi on-prem akhirnya sedikit-sedikit juga akhirnya disimpan nantinya di dalam cloud gitu. Jadi kita juga masih melakukan sosialisasi sekarang ini kepada semua oil and gas company yang ada di Indonesia untuk bertransformasi ke arah cloud gitu. Karena kan dengan adanya cloud kita tidak perlu memaintain lagi hardware atau network yang ada di organisasi kita atau di company kita gitu. Cukup nanti dari Google atau dari cloud service provider yang lain yang akan memaintain itu gitu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Mbak Maya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Ismardianto. Ya. Izin bertanya, adakah data-data yang tadi sudah disebutkan ya, ada data seismik, data well ya, kemudian well log atau data lain yang dipublish Schlumberger secara gratis ke masyarakat. Kemudian penelitian data science terkini apa yang sedang dikembangkan di Schlumberger terkait data-data eksplorasi yang dimiliki saat ini. Jadi ada dua nih pertanyaannya, Mbak. Tadi yang data yang dipublish, yang bisa dipublish ya ke masyarakat gitu. Sebenarnya Jadi mungkin bisa buat penelitian atau gimana gitu, Mbak. Sebenarnya kalau Schlumberger ini kan service oil company, jadi sebenarnya kita tidak mempunyai data gitu ya. Yang mempunyai data itu sebenarnya si oil and gas-nya ini. Nah, oil and gas ketika mereka sudah selesai bekerja sama dengan pemerintah, akhirnya mereka harus mengembalikan data-datanya itu ke pemerintah. Nah, pemerintah itu menyimpannya di sebuah NDC atau National Data Center di Pusdatin. Nah, saya belum tahu sih. Ya, di Pusdatin gitu. Secara umum kayaknya masih belum bisa ya. Data itu biasanya dibeli sih, Pak Is. Data itu bisa dibeli. Tapi kalau untuk penelitian mungkin bisa dibicarakan sih lebih lanjut lagi. Karena biasanya Pusdatin juga bekerja sama dengan ITB untuk beberapa penelitian ya. Gitu. Oh, jadi yang di Pusdatin itu harus dibeli gitu ya? Biasanya oil company harus beli. Dan kalau misalnya sudah selesai, data-data itu harus dikembalikan. Gitu.
Itu yang tadi ya. Terus yang data science ya Bu ya. Penelitian data science terkini apa yang sedang dikembangkan Schlumberger terkait data eksplorasi? Oh, data eksplorasi berarti berhubungan sama seismik ya. Nah, biasanya saya nggak prepare itu sih yang apa namanya slide-nya. Jadi kalau misal tadi ada yang apa namanya aplikasi Petrel itu ada yang on-prem. Nah, sekarang kan ada aplikasi Petrel yang untuk melakukan interpretasi tapi yang di cloud gitu kan. Tadi sebelumnya kalau misal saya bisa balik ke sini. Nah, di sini udah di cloud, sekarang ada yang namanya PTS. Nah, Petrel. Di sini perbedaannya dengan yang tadi di cloud, di sini dikembangkan lebih lanjut lagi, misalnya untuk interpretasi fault data, itu tipe data yang lain lagi. Nah, untuk interpretasi fault data itu biasanya geoscience membutuhkan waktu, apa namanya, bertahun-tahun gitu ya buat yang melakukan interpretasi. Nah, ini cukup memakan waktu cuma sebentar saja, akhirnya kita mendapatkan hasil interpretasi yang kita butuhkan gitu. Maaf Bu, interpretasi apa tadi? Interpretasi data apa? Data fault, data fault atau data seismik, misalnya kita interpretasi gitu ya, itu bisa apa namanya kita dapatkan lebih biasanya lama. Biasanya gitu ya? lama. Jadi kita sedang membangun contoh-contohnya yang ke arah sana. Nah, contoh kalau dari tim saya itu untuk pengenalan dokumen. Jadi misalnya ada banyak dokumen, di dalam satu dokumen itu tuh apa namanya kita perlu tahu kedalamannya, kita perlu tahu ada tulisan kedalamannya berapa. Terus apa namanya apakah itu ada ekstraksi informasi ya, gitu ya. Ekstraksi informasi show oilnya berapa gitu, nanti bisa didapatkan informasi itu dan diolah lagi gitu. Jadi contoh-contoh data science seperti itu gitu. Dan kita juga approach ke klien juga ada yang namanya innovation factory. Jadi di situ kita assess klien atau kita diskusi dengan klien kira-kira apa sih yang bisa dibantu dari mereka gitu, apa namanya solusi-solusi apa yang berhubungan sama data science yang bisa kita bantu ke depannya, seperti itu. Jadi kita juga harus menyediakan expertise yang berhubungan dengan data science, ML AI, ya harus bertransformasi ke arah sana sih semuanya gitu. Bisa mungkin Bu dikasih contoh, ada klien minta apa yang berhubungan dengan solusi data science? Ya, misalnya kliennya tadi butuh apa namanya, tadi salah satu klien misalnya butuh, saya punya banyak dokumen, tapi saya pengen merecognize apa namanya informasi di situ. Ada catatan ada catatan tangan gitu kan, atau apa namanya kedalaman dari oil di kedalaman berapa aja sih, tapi bentuknya masih dokumen nih. Jadi gimana cara kita merecognize dokumen-dokumen itu, informasi itu informasi dalam dokumen. Benar, dimasukkan ke dalam database gitu. Oh, jadi di situ ada teks ini juga ya, ekstraksi informasi itu pengolahan data teks tuh berarti ya Bu, Betul, Mbak ya? Ya. Atau enggak kita harus merecognize pad. Padnya misalnya bentuk grafik yang biasanya melengkung seperti ini, misalnya untuk itu ada oilnya, kalau yang ini berarti enggak. Nah, berarti harus direcognize berarti bentuk ini juga kan, bentuk pad, pengenalan pad. Image recognition termasuk? Ya, betul. Image recognition juga. Oh, berarti banyak sekali ya ininya ya, cabang-cabangnya gitu ya? Cabang-cabangnya ya, banyak ke arah sana semuanya. Oh gitu. Baik. Gimana Pak Is? Ada tanggapan nggak nih? Jadi saya yang menanggapi. Mungkin Pak Is bisa kasih ide ke saya Pak, buat nanti saya approach ke klien. Kira-kira apa nih nanti apa nih contoh-contohnya? Pak Is sudah. Silakan Pak Is. Mohon maaf ya, saya lagi radang tenggorokan suaranya jadi bindengan. Itu kalau dulu saya lihat kayaknya berkembang banget ya Schlumberger bersih. Saya lihat tools-toolsnya ya. Tadi saya lihat ada Petrel, ada macam-macam. Saya lihat ada. Kalau dulu kan zaman kita kan pakai seismic unit ya, yang modelnya open source. Geoframe ya Pak. Nah, jadi kita bisa buka codingnya gitu ya. Kalau ini kan sifatnya proprietary semua ya. Jadi kita harus beli. Betul. Dan biasanya yang bisa beli ya kemampuan perusahaan besar lah. Kalau kita individu nggak mungkin, dan duitnya nggak cukup lah. Tapi Schlumberger juga kerjasama tuh Pak sama beberapa university, misalnya kayak Trisakti juga apa namanya dikasih gratis deh untuk yang apa namanya aplikasi-aplikasinya itu untuk dicoba. Iya, tapi maksud saya gini loh, kalau kita kan penelitian itu tidak hanya sekedar memakai tools kan.
tapi juga sebisa mungkin ngembangin tools gitu. Kalau kita kan di informatika ya. Kalau levelnya mungkin orang geoscience ya mungkin dia levelnya ya pakai tools yang disediakan oleh itu apa Schlumberger gitu ya. Iya, betul. Analisis patahan, kemudian analisis gerakan. Saya kayak tadi di Welloc tuh kan untuk misahin ini air atau udara atau apa. Iya. Batuannya bahkan kalau orang geologi malah dicicipin pakai lidah batuannya. Aduh. Kan? Baru tahu nggak? Saya nggak tahu sampai se-ekstrem itu sih Pak, dicium pakai lidah. Iya, orang geologi itu dijelatin batunya, serius. Untuk dicek ya ada kadar garamnya atau enggak gitu kali ya? Iya. Orang geologi sampai ke sana. Kalau orang geofisika ya cuma liatin gambar-gambar semutnya doang itu yang gerak-gerakannya kayak melengkung-melengkung doang. Kalau orang awam ngeliatnya sama semua kan. Ada challenge-nya tuh Pak, ketika kita mengarah ke cloud dan data science juga. Jadi nah, akhirnya timbul pertanyaan tuh Pak dari para geoscience, nanti kerjaan saya gimana gitu kan, udah tergantikan dengan si data science itu. Enggak, geoscience masih dia karena kemampuan analitisnya masih dibutuhin. Betul. Nah, yang saya lihat nih memang ini harus cepet nih Schlumberger nih bisnis cloud OSDU-nya Delphi-nya ini karena kalau saya lihat di AWS dia belum nyediain. Nanti kalau AWS sudah masuk ke bisnis oil di cloud, wah bisa berbitan lagi ya Mak. Karena AWS hampir semuanya dikerjain gitu loh. Iya sih. Tapi kita di Australia kita kerjasama juga sih sama AWS. Jadi kita punya solusi yang namanya DMAS atau Data Management as a Service. Jadi kita kita memanage data kliennya kita di cloud dengan menggunakan AWS, kita loading datanya, kita QC datanya, jadi nanti klien tinggal yang browsing datanya aja secara mudah gitu. Nah itu kita kerjasama sama AWS. Nah AWS rencananya sih masuk ke Indonesia di kuartal pertama tahun depan sih. Iya. Semoga nggak telat. Iya, nggak karena kelebihannya si Schlumberger ini saya lihat adalah di machine learning yang mau dipasang di situ kan terkait dengan analisis patahannya eksplorasi kan. Iya, betul. Petrel gitu. Kalau AWS kan belum masuk ke sana kan. Ya, karena beda antara gambar di seismik sama gambar wajah atau gambar bunga itu beda itu. Itu beda model matematiknya. Nah, itu kelebihannya Schlumberger yang di mana AWS belum bisa masuk. Paling cuma ya tadi kerjasama paling manajemen data, tapi kalau main di Petrel atau tools analisis migrasi gitu ya. Ada migrasi gelombang apa itu dia belum bisa masuk. Iya, betul. Yang tadi dibilang oleh Wimpi tadi itu analitis gambar seismiknya itu ya itu kelebihannya Schlumberger. Maka dia kan oil service yang ini kan saingan sama Elnusa Geoscience ya. Iya. Iya makanya kalau bisa ya kalau bisa. Nah tadi kalau makanya kan kalau di kita kan di kampus carinya yang gratis-gratisan datanya. Soalnya kalau data mahal. Tapi biasanya kalau kayak di luar negeri itu dipublish tuh Pak, di Inggris atau di Australia dipublish datanya. Iya. Saya juga pernah nanya sama teman saya yang kerja di Kuwait di perusahaan minyak di Kuwait. Saya tanya datanya gimana, nggak bisa dikasih juga, ya susah jadinya. Iya. Gitu. Iya. Sama. Karena biasanya kalau kita kerja sama klien tuh kita harus tanda tangan NDA dulu sih. Iya. Jadi jangan boleh kemana-mana gitu kan. Iya, karena itu kan duit semua. Betul. Ya, makasih banyak, terima kasih Bu Sandra. Ya, terima kasih Pak Is. Ini maaf sebelum kita lanjut ke pertanyaan ini udah beberapa pertanyaan juga muncul. Bu Ratna minta kita foto dulu nih Bu. Oh gitu, boleh. Nggak apa-apa ya. Iya. Mungkin share screen-nya di stop dulu ya. Ya. Oke. Baik, kita foto dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman mahasiswa ya. Kalau bisa, videonya tolong di-on-kan. Kita foto dulu sama-sama. Oke, ada 2 halaman. Siap ya? Mahasiswa nggak mau on-in videonya nih. Hari ini kok banyak banget ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kelasnya siapa aja nih? Kelas MDI, Pak. Oh, MDI pantesan banyak. Kelasnya Pak Is nggak diajak sih. Oh, coba kelas Pak Is diajak juga, biar seru. Nah, alhamdulillah nih teman-teman sudah on-kan videonya nih. Zidan, gimana Zidan kabar? Gimana, udah?
Fenty, Nio, Ivana bisa di-on-kan videonya. Di Kalimantan ya, John ya? Iya, di Kalimantan, Mbak. Masih. Oke, sehat selalu ya. Oke, Sehat, baik. Pak. Saya ambil ya, saya print screen. Oke. Ya, halaman pertama ya, 1, 2, 3. Saya simpen dulu, maaf ya lama. Oke. Halaman kedua ya. Bentar ya Bu, saya insert. Iya, nggak lupa Mbak. 1, 2, 3, halaman kedua. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya sesi pertanyaannya ya Mbak Maya ya. Ya. Pertanyaan berikutnya itu dari Pak Anung, pertanyaan singkat nih ya. Ya. Apakah yang kemarin hackathon itu adalah Delphi Hackathon? Betul Pak Ano, Delphi Hackathon. Ya. Ya. Baru ingat tadi pas lihat slide-nya. Baru ingat ya Pak Anung ya. Delphi Hackathon. Lanjut dari mahasiswa nih. Perkenalkan, saya Kevin Valerian, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Jauh banget ya. Kalau Mbak Maya 2000 ya? 2019 tahun berarti. Izin bertanya Kak Wimaya, pada sampel tipe data log dikatakan bahwa DLIS dan LAS sudah menjadi standar industri. Sebenarnya standar tersebut merujuk terhadap apa? Dan juga apakah ada jenis database yang khusus digunakan dalam industri migas? Apakah ada batasan dalam memilih serta menggunakan database tersebut untuk melakukan manajemen data perusahaan? Wah, ada 3 nih pertanyaannya. Jadi satu-satu dulu ya. Pertama, yang tadi DLIS dan LAS, apakah standar tersebut merujuk terhadap apa? Itu yang pertama. Jadi pertama dulu ya. Nah, tadi ada standarnya DLIS dan LIS. Jadi awalnya itu tuh karena Schlumberger melakukan logging data, lalu di situ dia sudah provide misalnya dalam satu, kalau kita bisa lihat notepad gitu ya, nanti di situ ada header-nya. Header-nya harusnya seperti apa. Lalu nanti ada value-value-nya lagi di dalamnya. Nah, ketika itu akhirnya ada konsorsium atau ada pembicaraan atau diskusi lebih lanjut dengan oil and gas industri lainnya. Maka itu akhirnya digunakan sebagai standarisasi di dunia oil and gas gitu untuk DLIS sama LAS tadi gitu. Jadi nanti ada juga tipe-tipenya, nanti LAS versi 2, LAS versi 3 dan terus disempurnakan versi-versinya begitu. Jadi itu karena diskusi di awal sih, pasti ada konsorsiumnya di awal bahwa oh ini penggunaan kita yang secara standar apa, seperti itu. Karena kalau misalnya setiap oil company atau setiap service oil company mempunyai standarisasi yang sendiri-sendiri, akhirnya nanti bingung untuk yang si aplikasi itu kan harus recognize format datanya di dalamnya ketika membaca list file atau misalnya punya standar lah sendiri oil company si service oil tertentu untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang beda lagi providernya, itu kan jadi nggak nyambung gitu sih. Iya, oke. Terima kasih penjelasannya untuk pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada jenis database yang khusus digunakan dalam industri migas? Gitu. Yang khusus digunakan ya. Jadi sebenarnya setiap service oil company mempunyai produknya sendiri dan mempunyai database sendiri. Jadi tergantung dari kebutuhan si oil company-nya itu sendiri. Jadi database seperti apa yang dibutuhkan. Sebelumnya untuk RDBMS
ada sebuah konsorsium juga yang mengarah ke sana, namanya PPDM. Nah, kalau misal tadi itu juga merupakan data model yang standar digunakan. Nah, tapi tadi si Schlumberger juga punya data modelnya sendiri. Tapi Schlumberger itu adalah pengembangan dari sekian lama, belasan tahun atau puluhan tahun pengalaman untuk database dan disempurnakan dengan menggunakan PPDM. Kita juga merupakan member of PPDM sebelumnya. Tapi akhirnya RDBMS itu akhirnya lama-kelamaan sudah mengarah ke sebuah platform yang lebih luas lagi. Platformnya itu digital platform tadi yang saya namakan, yang dinamakan OSDU, Open Subsurface Data Universe. Jadi data itu tidak disimpan dalam bentuk database lagi, tapi data itu diingest dengan menggunakan API ke dalam sebuah platform itu. Gitu. Iya. Jadi awalnya memang masing-masing ada database-nya, rancangan database-nya sendiri, kemudian ada dalam bentuk RDB, relational RDBMS. gitu maksudnya. Iya, betul, RDBMS. Teman akhirnya karena sekarang sudah ada OSDU itu, nah data-data dimasukkan lewat API itu ya. API. Oh, ya. Dan ini apakah ada batasan dalam memilih serta menggunakan database untuk melakukan manajemen data perusahaan? Ini sebenarnya sih sudah termasuk jawaban yang tadi sih ya. Iya, betul. Ya, tadi tergantung kebutuhannya ya. Kalau misalnya batasannya, biasanya kita melakukan approach ke klien, kita melakukan assessment di awal dulu gitu. Bagaimana penyimpanan data mereka? Kalau misal mereka belum mempunyai sebuah corporate database atau database satu, misalnya ada juga yang tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam sebuah company ada berbagai macam departemen. Nah, departemen ini tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi mereka punya penyimpanan data sendiri, ada yang di dalam bentuk database, dia simpan sendiri, saya untuk kebutuhan saya sendiri, saya tidak perlu data yang lain lagi. Tapi kan si departemen lain bisa aja perlu datanya dia kan, data si departemen itu gitu. Jadi perlu sebenarnya kayak top down approach sebuah oil company itu untuk memiliki satu corporate database di mana akhirnya tidak silo lagi. Jadi menyimpan data dari banyak departemen, saling berhubungan, terintegrasi gitu. Baik. Terima kasih penjelasannya. Begitu ya jawabannya ya, Kevin ya. Oke, lanjut ya Mbak Maya ya. Ini ada pertanyaan dari dosen informatika Pak Ruli Marjono. Perkenalkan saya Ruli, izin bertanya, di industri oil dan gas, apa tantangan atau faktor tersulit dari Bu Maya dalam pengelolaan datanya? Kalau faktor tersulit sebenarnya people. Kenapa people? Karena ketika oil company itu membeli sebuah software, mungkin di mindsetnya itu anggapannya bahwa saya sudah beli software nih dengan harga yang cukup mahal. Ya udah bisa melakukan semuanya sendiri tanpa adanya bisnis proses yang dicek, tanpa adanya people yang mendukung. Nah itu tuh tantangannya harus di situ. Bagaimana caranya supaya mindsetnya itu tuh berubah. Mindsetnya bahwa ketika tadi data manajemen mau sustain, semua komponen-komponen itu harus bersinergi satu sama lain. Jadi kita punya teknologi yang canggih, gitu. Tapi teknologi canggih itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Harus adanya people yang menggunakan. Dalam proses apa sih? Jadi bisnis proses itu harus dibangun, policy-nya harus dibangun, prosedurnya harus dibangun dan benar-benar ditaati dan dimonitor apakah memang sudah dilakukan atau belum. Dan itu data manajemen itu tuh tidak bisa yang langsung serta-merta semua dilakukan. Dari awal misalnya corporate database dibangun, data quality management dibangun. Jadi sedikit-sedikit sebenarnya kita membangunnya sehingga jadi tidak kaget juga gitu. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Pak Ruli. Iya, makasih Pak Ruli. Jadi harus tiga-tiganya tuh harus muncul ya, harus berinteraksi, harus ada gitu ya. Tapi memang karena yang hidupnya people, nah jadi tantangannya di people. Tantangannya di people, ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ilham. Perkenalkan, saya Ilham dari Teknik Industri. Dari program studi Teknik Industri ya. Izin bertanya, ketika dalam suatu proyek sebelum adanya data migration ke streamline baru atau go live, bagaimana klasifikasi dari data dummy yang digunakan untuk melakukan pengujian dari streamline baru yang akan digunakan?
Gimana Mbak? Perlu diulang pertanyaannya? Maksudnya streamline baru apa ya? Iya, saya beri jadi gini Bu, kebetulan kan saya bekerja di salah satu perusahaan di mana di situ ada proyek ini terkait data-data tower, itu masih belum tergenerasi gitu Bu. Jadi di perusahaan tersebut akan ada sebuah sistem aplikasi baru atau semacam CRM untuk mengklasifikasi dari data-data tower sehingga nggak ada kayak penyimpangan data gitu loh Bu. Nah, kebetulan kan kita akan membuat ada streamline baru. Nah, itu kan sebelum kita menguji datanya ke streamline kan perlu ada data dummy nih. Yang mau saya tanyakan dari klasifikasi data dummy-nya itu seperti apa Bu untuk pengujian ke streamline? Kayak saya kurang tahu maksudnya itu untuk industri apa ya Mas ya? Ini untuk industri telekomunikasi Bu. Oh, saya belum tahu sih maksudnya tipe datanya di situ seperti apa. Nah, kalau di Schlumberger ketika kita mempunyai sebuah aplikasi baru, pastinya kita punya data yang kita tes kan. Kita harus ambil sampel-sampel datanya dari stakeholder kita, dari penyedia datanya. Jadi sebelum go live, make sure semua functionality-nya itu benar-benar dites sesuai sama tipe data, berbagai macam tipe data yang kita punya gitu. Jadi ada dokumentasinya, ada checklistnya. Misalnya untuk tipe data A buat functionality yang ini gitu. Ya, functionality 1 itu dicek udah oke belum ini jalannya. Baru kita checklist. Habis itu nanti juga dites lagi tuh untuk yang tipe data yang kedua buat mungkin feature yang sama kita tes lagi. Nah, semuanya kalau misal tesnya sudah berhasil, jangan lupa tesnya juga di hadapannya ini ya, di hadapannya klien juga, karena kalau enggak nanti dianggapnya tesnya nggak valid, dan harus ada tanda tangan juga serah terima bahwa kita udah melakukan tes kok di hadapannya klien, udah dicek juga, kita lihat bersama-sama bahwa ini hasilnya valid. Jadi sebelum go live, make sure itu semuanya bisa dites, make sure semuanya oke, baru go live dan sosialisasi. Mungkin mohon maaf, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana mendesain test case-nya tadi, data test case-nya supaya representatif dengan apa yang ada di betul-betul kalau dia di deploy gitu. Bagaimana merancang data test case? Kenapa? Merancang data test case ya, data test case. Agar nanti pada saat di deploy, pada saat dijalankan itu betul-betul seamless ya, jadi lancar gitu, mulus. Karena sudah direpresentasikan pada saat pengujian. Itu mungkin masalahnya. Jadi kan ini biasanya di develop menggunakan data-data ya buatan sendiri lah, boleh dikonfigurasi. Tapi nanti pada saat UAT itu kan betul-betul datanya data yang dari real atau ya asli gitu. Nah, bagaimana merancang ini sebenarnya testing ya, desain testing supaya bahwa case-case yang ada di real application real running nanti itu betul-betul terpresentasikan di dalam data test case tadi. Mungkin itu pertanyaan. Nah, iya biasanya sampel itu harus ada sih. Kalau memang kita mau make sure bahwa ditesnya dengan benar, sampel data yang benar, misalnya nggak harus volumenya besar, tapi tes dari sampelnya itu tuh harus dites juga, bukan hanya dengan sampel data coba-coba tadi. Gitu. Apa ada semacam tes kenormalan bahwa data tes yang sampel yang diambil itu memenuhi sebaran normal sehingga ini cukup representatif untuk mewakili data yang diwakili yang ada gitu. Iya perlu. Iya perlu sih, perlu untuk yang variannya ya, varian dari misal satu tipe data, misalnya tipe ada berbagai macam varian gitu kan. Belum tentu misalnya yang varian pertama itu lolos untuk yang feature A, belum tentu yang feature B akhirnya lolos juga gitu. Jadi harus dicek juga varian-variannya. Artinya testing itu sangat kritis ya. Kritis tahap yang kritis ya. Iya, betul. Gimana, Ilham? Ya, ada tanggapan lagi? Iya, soalnya gini Bu, kalau di perusahaan tempat saya bekerja kebetulan kalau kendalanya kan ketika peralihan dari sistem lama ke sistem baru, itu mesti ada UAT atau user acceptance testing, di mana ketika UAT itu kita mengumpulkan nih dari kan secara datanya itu kita bagi bisnis proses ya Bu. Kalau menurut journey-nya ada 6, yaitu yang pertama explore, evaluate, purchase, activate, pay, use, dan get support. Di mana di masing-masing journey itu kita berhubungan. Misal di evaluate purchase kita berhubungan dengan orang sales marketing, di get support kita berhubungan dengan operation maintenance. Dan kendalanya sih di situ ketika user acceptance testing
dari key usernya itu nggak datang semuanya. Jadi ketika go live itu ada beberapa tanggapan atau feedback terkait dari data yang dibutuhkan gitu. Nah, itu lagi-lagi kan ke people ya tadi. Iya. Ya, gimana kita bisa meng-approach itu sebelum akhirnya go live. Itu juga butuh soft skill sih sebenarnya. Ya, betul. Iya benar, Bu. Iya. Jadi jangan lupa juga ketika nanti go live, ya perlu adanya support yang ketika nanti ada trouble, siapa nih harus yang bisa dikontak. Jadi jangan sampai nanti end user menunggu lama sehingga ketika nanti terjadi berbagai macam penumpukan masalah, nanti end user merasa tidak percaya lagi dengan solusi kita. Gitu. Itu periode maintenance ya, berarti ya? Iya, betul Pak. Itu periode minimal maintenance. berapa lama itu? Minimal berapa lama? Nah, tergantung kliennya. Kalau misalnya kita bisnis kan kita pengennya terus ya. Enggak, masih dalam bentuk kontrak. Itu kan maintenance after go live pasti harus ada nggak terus support gitu, harus ada jaminan kalau kayak bulan support gitu. Kalau kayak Slumberjay, misalnya kita bisa provide di awal, misalnya kita menjual solusi A gitu ya, tadi kayak corporate database, kita bisa di dalam kontraknya kita bisa sebut bahwa kita provide service free maintenance dalam 3 bulan, nah gitu. Atau juga sebenarnya secara umum mereka harus bayar maintenance sih Pak, maintenance setahun sekali gitu. Jadi mereka bisa telepon on-site support atau 24 jam gitu, karena kita kan juga menggunakan support dari luar juga, customer care center kita gitu. Ini menambahkan lagi Bu. Iya. Soalnya kalau di tempat saya bekerja itu bahkan ketika UAT pun kan kita juga dihadapkan dengan antara vendor dan juga pembuat aplikasi atau sistem analisnya dengan beberapa key user. Bahkan itu sampai udah feedback pun kita tampung dan kita lakukan prioritas dari high, medium sampai low. Lalu untuk yang jadi kendalanya itu ketika udah selesai feedback dan juga udah go live ternyata masih ada beberapa tanggapan lagi kalau secara secara orang IT Oracle kelar gitu sih. Nah itu tuh perlunya soft skill sih Mas, perlunya soft skill dan perlunya regular meeting. Jadinya ada checkpointnya. Ya kalau misalnya dia udah tanda tangan, harus ada checkpoint ketika ini udah tanda tangan loh, berarti kita bisa move ke stage selanjutnya lagi. Jadi jangan dibiarin Oracle tadi ya, Oracle tadi ya, gitu. Jangan kebuka itu Ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, makasih nih Ilham pertanyaannya dan penjelasannya yang cukup panjang lebar dari Mbak Maya ya. Mudah-mudahan jadi diskusi ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Lanjut ya Mbak Maya ke pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut ini dari Pak Judi. Pak Judi gimana? Bisa langsung aja nih tanya. Pak Judi. Ya, tadi saya ada 2 pertanyaan. Ya. Dan ini kan geoscience pasti berkaitan dengan data geospasial, temporal segala macam ya. Itu kan mungkin tidak begitu lazim untuk yang RDBMS yang umum gitu ya. Ini perlakuannya seperti apa ya. Kemudian nanti bukan hanya yang geospasial dan temporal juga, ini kan data yang tipe baru muncul karena ada big data itu, big variety ya, ada yang structure, semi structure dan unstructured. Itu apa sekarang juga di-maintain juga, dikelola juga sama Slumberjay ya. Jadi setelah nanti dikelola tools-nya seperti apa, kemudian analitiknya, yang penting kan analitik kan. Bagaimana itu ditambang, di ekstrak untuk mendapatkan insight-insight yang dibutuhkan oleh eksekutif di situ. Itu pertanyaan pertama. Ya, itu dulu deh. Itu dulu deh. Tadi yang pertama yang geospasial ya Pak ya. Nah kalau dari solusi yang corporate database tadi, proses itu kan pasti ada mapnya tuh Pak, ada lokasinya XY location lat long. Nah kita juga di dalam satu solusi itu kita juga ada third party juga tuh Pak. Jadi kita kerjasamanya sama Esri gitu. Oh ya, GIS ya. GIS-nya, iya. Jadi kita combine jadi satu solusi corporate, tapi di dalamnya juga ada Esri-nya juga gitu. Kompleks ya berarti ya. Kompleks ya. Terus yang ini yang tadi structure dan unstructured itu sudah mulai dihimpun juga nggak? Iya, kalau yang structure yang lebih ke RDBMS kan. Kalau yang unstructured tadi kalau
sebenarnya di corporate database juga kita bisa provide file digital, kita upload, bisa terasosiasi kemana. Nah tadi kalau misalnya yang hubungannya sama big data, nah kita perlu yang namanya cloud sih. Di situ jadi ada high computing systemnya juga kan. Jadi software-software yang memerlukan high computing system kita bisa provide. Sebelumnya ada on-prem, kita provide hardware-nya. Nah tapi seiring dengan waktu karena ada cloud ya lebih prefer untuk dilakukan di situ. Jadi hasilnya nanti kita analisa dengan tadi kan ML/AI tadi, dan kita kerjasama tadi sama Dataiku ya untuk ML/AI-nya dan Spotfire buat dashboard-nya. Third party lagi nih. Cloud-nya itu intranet atau yang internet? Intranet. Cloud-nya di intranet atau intranet ya. Intranet ya. Iya ya. Satu lagi mungkin ya terkait dengan ini ya, kecenderungannya kan sekarang reduksi untuk fuel energi fossil fuel gitu ya. Nah, yang ini bahan BBM dari fosil. Oh, fosil. Seperti minyak segala macam. Iya, itu kan iya. kecenderungan minta direduksi, dikurangi dan akhirnya dihilangkan diganti dengan renewable. Iya. Nah, berarti kan kalau begini kan dari kliennya kan bergeser gitu. Ada strategi mengatasi ini gimana dari sisi bisnis di selam bersih? Nah, kalau selam bersih juga udah membicarakan ke arah sana sih. Nah, jadi juga dari klien-klien juga, kalau kayak yang saya dengar dari Pertamina juga udah kayak dibangun timnya gitu Pak, untuk yang gimana nih strateginya kalau misalnya udah tidak berbisnis oil and gas lagi gitu, apakah pakai listrik atau apa gitu, itu udah dibangun timnya kalau di Pertamina. Nah, tapi mungkin belum dipublish secara umum, itu saya masih yang conversation secara informal aja gitu. Juga kalau misalnya yang di luar negeri juga udah mulai ke arah sana sih Pak. Jadi mungkin nanti oil and gas juga akan bertransformasi ke arah renewable energy juga, dan begitu ada opportunity ke arah sana, selam bersih juga pasti kan sebagai service oil company akan mengikuti opportunity-nya juga Pak. Begitu di situ ada yang harus digarap, bisnisnya baru di renewable energy ya pastinya akan bertransformasi ke arah situ juga. Tapi sekarang sih belum ada plan yang secara ininya sih, secara pastinya. Sekarang kita masih fokus ke ini digitalisasi data science dan ML/AI tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maya atas penjelasannya, Pak Judi juga pertanyaannya. Ini pertanyaannya di chat sih sudah habis ya, mungkin silahkan kalau masih ada teman-teman mahasiswa maupun dari dosen yang mau bertanya lagi bisa langsung nih. Atau mungkin saya boleh bicara nanya, mungkin terkait mahasiswa ya. Mungkin mahasiswa malu-malu untuk bertanya. Ya, boleh Pak. Jadi bagaimana saran-saran ataupun pesan atau ini kepada adik-adik mahasiswa ini supaya bisa sukses nanti dalam berkarir di bidang IT itu. Mungkin ada clue ataupun ini, atau mungkin juga bagaimana supaya termasuk kan Ibu Maya ini kan lulusnya tepat waktu ya, supaya lulus dengan tepat waktu, ngerjain TA-nya cepat, kemudian nanti setelah lulus kerjanya lancar, karirnya bagus. Kira-kira tipsnya seperti apa gitu? Tipsnya harus ada motivasi sih Pak, motivasi yang ingin dicapai, goalnya nih apa gitu ya. Kalau tanpa adanya motivasi dan goal, akhirnya nanti kita jadi malas-malesan kan. Jadi perlu tahu adanya motivasi. Dan kalau pernah lihat ada TED Talks yang ngebahas tentang grit. Jadi ketika kita mempunyai sebuah keinginan, kita tuh harus ada gritnya dulu ya. Kita ada momen gritnya, oh saya harus bisa melakukan ini gitu loh. Gitu sih, harus ada motivasi ke arah sana untuk apapun hal yang kita lakukan, bukan hanya pekerjaan aja, mungkin passion kita, misalnya kita main piano atau kita melakukan baking gitu kan, harus ada gritnya, harus ada ya nanti bisa di searching di TED Talks mengenai grit ini ya, mengenai passion ini, ya jadi tadi waktunya kan tidak sia-sia kan selama ini gitu. Terus tadi juga supaya sukses sebenarnya selain kita punya technical skill, sebenarnya kita juga penting juga untuk membangun soft skill. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita making relationship, bagaimana cara kita berpresentasi secara umum. Nah, soft skill ini yang sebenarnya ketika kita meng-hire gitu ya, meng-hire orang baru,
biasanya kita nggak hanya cek technical skill-nya, tapi soft skill-nya. Apakah ketika bekerja sama di dalam tim, dia bekerja sama dengan baik, atau dia hanya peduli akan dirinya sendiri, itu penting juga sih. Gitu. Iya. Atau mau tanya tentang soft skill yang lain? Jadi mesti punya soft skill juga ya, selain kita juga punya keterampilan ya yang memang sudah diajarkan di waktu kuliah gitu ya. Dan harus ini sih, ketika kita belajar sesuatu, itu tuh harus dengan happy dan harus dengan positive thinking gitu ya. Karena ketika nanti kalau misal kita belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, bukan NLP yang programming itu ya, NLP yang jadi kita mindnya, state kita tuh harus selalu positif, vibrasi kita tuh harus selalu positif, sehingga ya nanti alam semesta ya nanti akan datang dengan segala. Itu seperti doa ya sebenarnya ya, ketika kita berdoa nanti Allah mendengar. Nah itu state kita harus positif, sehingga ketika kita udah siap dengan technical skill kita, ya makanya di situ ada keuntungan-keuntungan yang datang, karena mungkin kita lagi menyalakan wifi kita ya istilahnya ya. Kalau misal di istilah di ilmu law of attraction, saya juga belajar itu, ilmu law of attraction, kita sedang menyalakan wifi kita berharap juga ada wifi lain yang bersinergi dengan kita tuh saling ketemu gitu loh. Gitu. Kan boleh nambahin? Boleh Pak. Sandra. Iya, silakan Pak Anung. Ya, terkait dengan yang tadi barusan. Jadi kadang nggak tahu, saya rasa kita semua pernah ngalamin ya, di mana kita mau belajar sesuatu tapi terus timbul keraguan. Ini kalau saya belajar ini, saya investasi nyempetin sekian jam belajar, ujung-ujungnya ntar nggak kepake. Udah outdated misalnya, udah muncul ilmu baru. Itu kadang-kadang ya setidaknya saya kali ya, nggak tahu kalau teman-teman. Tapi saya pikir ini hal yang bidang IT ya Pak Anung. Nah, apalagi IT gitu kan. Wah, terus bertransformasi. Sama pertanyaan yang juga mau saya tanyain tadi, no SQL ya, not only SQL. Saya sama Bu Chandra tuh yang sering ngajar MDI, ya kita keteteran terus ya Bu Chandra ya. Buat update data, update apa sih no SQL itu. Nah, maksud saya mungkin yang terkait dengan pertanyaan barusan itu, gimana caranya, mungkin ada tips dari Bu Maya kalau muncul pemikiran bahwa ini kayaknya saya kalau saya mau belajar ini bakalan kepake nggak ya? Nah itu gimana tuh tipsnya? Mungkin harus ada benchmarknya kali ya Pak ya, benchmarknya dianalisa di misal di university lain, mata pelajaran apa yang sedang dibahas di situ, dan ketika kita ingin mengajarkan itu juga memang catch up-nya cepat banget ya dunia IT ya. Makanya tadi ketika saya tanya tentang sudah mulai data science atau belum nih, sekarang sebenarnya juga secara pribadi juga harus terus bertransformasi juga sih Pak, karena sebelumnya kan traditional data management. Nah sekarang orang-orang baru yang udah masuk udah mulai belajar data science, mau nggak mau juga harus belajar data science juga gitu ya. Mau nggak mau kita harus melakukan benchmark. Oh, kita udah belajar apa, orang lain belajar apa. Oh, berarti itu yang harus kita masukkan lagi gitu. Jadi ada komparasinya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi mungkin makasih Pak Anung, Mbak Maya juga. Jadi kalau saya bisa mungkin Pak Bu. Oh iya, silakan. Terakhir. Silakan Pak Judi. Malu-malu Bu, mungkin mahasiswa malu-malu. Pengen tahu tapi malu-malu. Ya, silakan. Terkait dengan standar remunerasi ya. Ya remunerasi ataupun penggajian lah di industri oil and gas. Itu saat ini mungkin untuk fresh graduate itu berapa, kemudian nanti kalau sudah berkembang bisa dalam posisi seperti Mbak Wimaya ini sudah bisa sampai berapa? Boleh? Mungkin itu bisa menjadi semacam menarik. Kalau dulu di 2000 berapa ya? Di 2005 waktu saya masuk mungkin fresh graduate itu sekitar 5 sampai 6 ya. Itu sekarang udah bisa 10 something. Mohon maaf, 5.000 US atau 5 Oh enggak Pak, kalau yang di Indonesia ya. Jadi kita bicara di Indonesia dulu. Enggak, soalnya dulu teman saya kalau kerja di Salam Bersih ya udah bayarnya pakai dolar. Oh enggak Pak, pakainya rupiah. Kecuali kalau misalnya ini ya, kerjanya di luar. Internasional mobile itu beda lagi hitungannya. Gitu.
Jadi kalau misal yang normalnya ya apa namanya, kalau dulu sih 5-6, terus kalau yang fresh graduate, kalau yang sekarang apa namanya bisa di angka 10 something, ya kalau misal udah berkembang perkiraan di 30 something sampai 40 something, bisa ke tergantung posisinya bisa di apa ya 60 something bisa ke situ 60 sampai 80 mungkin udah yang agak tinggi lagi. 80 mungkin udah yang agak tinggi lagi. Tapi kalau misal keluar negeri bisa 100-an something gitu ya. Tapi ya di sana kan biaya hidup juga tinggi ya. Gitu. Informasinya sangat menarik ya, makasih. Sangat menarik tuh harusnya buat mahasiswa ya. Ya, semangat, termotivasi, ayo bisa kalian. Mudah-mudahan termotivasi ya. Iya. Baik, Ibu Ratna ada pertanyaan atau komentar, Bu? Silakan. Enggak Bu, enggak ada. Oh, enggak ada, ya. Tapi industri IT selain industri oil and gas juga kayaknya udah berkembang juga sih Pak, untuk yang pendapatannya di luar sana juga udah lebih dihargai lagi lah. Tadi ada yang bertanya kayaknya. Kevin mau tanya, Kevin? Ya, silakan. Bertanya lagi Kak. Ya. Tadi dalam pemaparan Kak Maya ada disebutkan mengenai project life cycle ya, hydrocarbon pathway. Nah, di situ ada dua garis besar ya, exploration sama production. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, pada tahap exploration itu kan ada tahap pertama ya, discovery. Iya. Yang ingin saya tanyakan, dalam data science itu kan kita bisa membuat suatu model prediktif atau pembuatan keputusan dalam mengambil langkah selanjutnya. Dalam discovery itu sendiri, apakah ada peran penting dalam seorang data scientist dalam melakukan kedua tahap dalam cycle project life itu? Ya tadi seperti yang saya jelaskan ke Pak Is tadi ya, apa namanya, kalau dari Schlumberger sendiri juga membangun ke arah sana gitu. Bagaimana interpretasi di data eksplorasi itu dilakukan secara cepat. Tadi yang awalnya harus yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan itu akhirnya bisa selesai dalam waktu mingguan aja gitu, karena dengan adanya data science gitu. Dan kalau boleh saya tahu dalam membuat keputusan tersebut menggunakan apa ya softwarenya? Python atau RStudio? Ya, biasanya pakai Python, R gitu. Kalau sekarang lebih dominan Python ya? Ya, lebih dominan Python. Dan kita juga menggunakan data IQ ya. Mungkin bisa coba-coba dengan menggunakan data IQ. Ada gratisnya juga. Faiz, gratis Faiz. Data apa kan? Data IQ. Data IQ. Oh, data IQ. Iya. Boleh ditulis di chat kali, Bu Maya, buat teman-teman catat. Ini chatnya. Oke. Data IQ. Nah, kita bisa ini juga bisa jadi ini sih Pak, jadi bahan untuk dipelajari sih data IQ, karena banyak banget yang udah pakai data IQ dan ini bagus. Bahasa pemrograman atau tools? Ya. Ini tools ya. Kita juga bisa combine buat oil and gas atau buat semuanya, general. Ya. Iya. Ada data IQ juga. Ada apa nih? Kalau nggak salah namanya apa ya yang untuk pembelajaran Python itu smart. Kalau data mining itu kan ya ada Orange, ada Rapid Miner, ada Kenime ya. WK gitu ya. WK. Mungkin semacam itu kali ya, kalau pernah dengar. Mana tahu nggak? Aduh, saya nggak pernah sih sebenarnya, baru data IQ aja. Beda domain aja. Beda domain ya. Aduh, harus banyak belajar ya. Sama-sama ya belajar. Iya. Lah yang lagi hot tuh sebenarnya kalau data science tuh toolnya ya tadi data IQ, terus yang Spotfire, Power BI, kayak gitu-gitu sih Pak. Oh iya. Macam Power BI gitu ya berarti ya? Beda sih. Beda ya? Kalau Power BI kan lebih ke arah dashboard-nya kan, visualisasi. Kalau data IQ tuh kita bisa pilih berbagai macam modelnya, model mesin learning-nya mau pilih metode apa gitu. Oh gitu. Udah di-provide sama dia. Dan dia bisa kasih suggestion based on data yang kita punya. Ini mau pakai model yang mana nih yang mau dijalanin sekarang. Ya, AWS modelnya juga bisa dipilih.
Kenapa? Model yang tadi bilang di data IQ itu AWS juga udah masuk sebenarnya. AWS? Iya, dia udah bisa milih algoritmanya sendiri. Ya, AWS apa aja dikerjain ya? Iya, makanya jangankan itu, orang komputer kuantum aja ada, satelit baca data satelit juga ada. Makanya kamu masih, mumpung AWS belum masuk ke industri oil and gas, ini masih bisa bagus kayaknya. Iya, betul. Sebenarnya berpartner sih, tapi nggak tahu nanti kalau jadi saingan. Iya, nggak tahu ya. Tahun depan kan masuk Indonesia dia. Iya, betul. Center di Indonesia. Baik, ini alhamdulillah diskusinya bisa panjang lebar. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya nih, terutama para mahasiswa ya, menjadi punya motivasi dan semangat ya. Tadi sudah diberikan tips-tipsnya juga ya dari Mbak boleh Maya. saya, Bu, terakhir, Bu. Oh ya, boleh, silakan, masih dibuka sesi pertanyaan. Silakan. Saya Tami, mahasiswa ekstensi Trisakti. Ini kan saya punya teman juga yang di Selembersi, dia kerjanya kayak offshore gitu 3 bulan baru baru pulang gitu. Apakah kalau untuk IT sistemnya kayak gitu juga atau gimana ya Mbak maksudnya? Atau beda gitu? Enggak sih, beda sih. Kalau kita lebih di office. Jadi IT-nya tuh sebenarnya di Schlumberger itu ada IT yang memang khusus untuk support hardware gitu ada. Terus ada IT yang untuk support secara customer care-nya itu ada juga. Nah, kalau kita lebih ke manage datanya gitu. Jadi beda-beda ya IT-nya yang ada di Schlumberger. Tapi kalau yang support di kliennya di lapangannya langsung IT bisa aja, Mbak. Bisa aja. Tapi silakan jarang lanjut, sih. Mbak Kak Tami, maaf dipotong gini. Iya, tapi emang beda sih, teman saya kan untuk bagian lebih ke mekanik gitu, makanya nanya tentang yang IT-nya gitu sih. Itu aja paling, Bu. Tapi bisa tidak menutup kemungkinan juga sih dari teknik informatika masuk ke bagian lain juga, bukan hanya di data manajemen aja ya, jadi bisa ke field juga gitu. Karena kalau di Schlumberger itu ketika masuk itu akan diajarin dari awal lagi, benar-benar dari awal lagi. Oke. Banyak trainingnya. Banyak yang nggak kuat. Hah? Banyak yang nggak kuat. Kenapa nggak kuat ya, Pak? Ya kalau di lapangan kan berat sekali. Oh iya sih, ya benar-benar. Ada yang teman saya waktu itu pernah di-assign ke Kanada sampai yang benar-benar secara fisik jadi kayak yang hepatitis gitu ya. Karena di tempatnya dingin banget, dia harus yang ganti ban, segede gaban gitu. Iya. Disuruh mentang-mentang kita IPK-nya 3,5 bisa suruh ngangkat besi juga ya. Sama. Emang ada tata caranya sih Pak, maksudnya di ospek dulu. HSI-nya harus proper gitu ya. Iya. Makanya enak Maya di office ya. Di office dari awal ditawarin sih mau di office atau di field, saya pilih di office aja deh karena mungkin nanti kalau nikah gimana gitu ya. Bingung. Saya kira harus lewat field juga siapapun gitu. Enggak sih. Enggak ya, bisa milih ya. Mungkin kalau Gen Z, gen apa nih sekarang namanya ya? Gen Z ya, Gen Z milenial kan mungkin nggak terlalu suka ya kalau misal di kerja di field ya, saya nggak tahu seperti apa. Mungkin kalau dari Schlumberger juga untuk hiring ya mungkin ada treat khusus untuk yang milenial ya. Kalau dulu mungkin iklannya pakai coverall gitu untuk ke field, sekarang lebih ke yang jangan tunjukin coverall deh, anak milenial nggak terlalu suka gitu. Pada kabur ya. Iya, pada kabur. Maunya kan yang mobile gitu kan. Kayaknya sekarang ini kerjanya gampang, duitnya banyak sekarang tuh. Nah, iya. Susahnya sih itu. Ada nggak sih itu? Aduh, iya betul. Iya. Tadi selain data IQ juga ada namanya data camp sih Pak. Saya mungkin rencananya juga akan belajar itu data camp. Kayak subscription gitu ke data camp, dia untuk data science juga. Saya lupa alamatnya. Ya, course-nya ada banyak sih, kalau data camp saya pernah pakai. Oh ya. Oke. Baik, gimana nih ibu-ibu, bapak-bapak dosen dan teman-teman mahasiswa nih terutama, apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada mahasiswi ada? Oh iya, mahasiswa. Maksudnya mahasiswa tuh semuanya. Oh, semua.
Mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Yang mahasiswi belum nanya ya? Iya, belum nanya nih yang Iya mahasiswi. nih, ditunggu nih yang mahasiswi. Coba mungkin Esther mau tanya, Grace Esther silahkan. Atau Fenty, Anne silakan. Tifal tadi masuk juga ya, Tifal? Tifal, iya Tifal tadi kita. Silakan. Rifda. Iya, Amel juga ada tadi. Nadia, Rizka, Serinda. Nah, ada pertanyaan. Ini kan yang pembicaranya soalnya Putri gitu ya. Putri ya, yang nanya Putri dong. Yang nanya mahasiswi dong. Oke, kayaknya Putrinya malu-malu nih ya. Baik, Bu Ratna gimana? Apa cukup sampai di sini dulu gimana, Bu Ratna? Ya, boleh ditutup. Nah, ya jadi karena memang sudah jam 11.37 ya, jadi sampai sini duduk ya untuk pemaparan dan diskusinya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Maya ya atas sharingnya semuanya, materinya, kemudian penjelasannya dalam pertanyaannya. Mudah-mudahan ya ini insya Allah menambah wawasan kami semua, wawasan teman-teman mahasiswa juga ya. Nanti bisa sharing-sharing lagi Mbak ya di waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Oke, baik. Terima kasih juga pada para peserta dan Ibu Bapak yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah bertanya. Oke, silakan ditutup. Saya minta maaf kalau ada salah. Sebagai moderator, silakan ditutup. Saya kembalikan kepada Pak Anung. Baik, terima kasih Bu Sandra dan Bu Wimaya ya. Kita udah banyak menerima pengetahuan hari ini. Banyak hal baru juga sih, terus setidaknya buat saya tadi dataiku misalnya. Ada oprekan baru. Ada hal yang bisa dioprek lagi baru. Padahal yang kemarin-kemarin belum sempat dioprek semuanya. API paling ya Pak, sekarang API udah dipelajari ya? API ya web service gitu ya. Iya, betul. Belum detail sih. Tapi konsepnya ada diajarin. Iya, sekarang udah mulai bukan ke arah RDBMS lagi, tapi ke arah komunikasi antar aplikasi itu dengan menggunakan API. Jadi saling panggil satu sama lain. Ya. Oke, itu berarti rekomendasi kurikulum tuh Bu Ratna ya. lagi bahas kurikulum juga nih soal paralel di Aptikom. Iya. Terus juga JSON file ya, kita juga banyak pakai JSON file. JSON. Pertukaran data lewat teks itu ya. Ya, jadi kalau yang tadi platform yang besar tadi, yang OSDU tadi itu pakai JSON file sih kebanyakan. Oke. Baik, menarik sebetulnya. Tapi mungkin kita coba cukupkan dulu ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi. Baik. Kalau nanti ada pertanyaan dari yang peserta hari ini, boleh lewat jurusan, nanti kita teruskan ke Bu Wimaya. Boleh. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Insya Allah pekan depan masih ada berapa lagi ya Bu Ratna ya? Lupa, 2 lagi Pak. 2 lagi ya? Insya Allah 2 lagi semester ini. Atau depan semester apa? Materinya apa Bu? Depan itu dari Mbak Ana, angkatan 2003 ya. Topiknya tentang continuous deployment. Continuous deployment. Kemudian minggu depan lagi dari Mbak Nadia Handayani, topiknya tentang pengalaman bekerja di Belanda. Jadi 2 pembicara yang terakhir itu sekarang tinggalnya di Belanda. Oke, moga-moga bisa ikut lagi ya, insya Allah pekan depan dan pekan lusanya lagi. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu ya semuanya. Iya, sehat selalu, stay safe. Oke, izin saya. Terima kasih Pak Anung, Pak Jody, Bu Ratna. Terima kasih Pak Anung, teman semua ya, teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Iya, Mbak Maya. Terima kasih. Terima kasih sudah ikut serta semuanya.
Oke, izin saya end session. Oke, terima iya, Pak Nung. kasih. Ya. Nah.